Baik, para bapak sekalian, para ibu, kita akan melanjutkan kajian tentang hadis sendi-sendi dan pilar-pilar Islam. Sudah kita bahas tentang sholat dan zakat, tapi pada waktu itu karena waktu terputus, kita mulai kembali dari pembahasan tentang zakat di halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatu innama hiya fil amwali zakawiyah mimma tumbitul ardu minal habbi wath thimar. Zakat itu berasal atau diambil dari harta zakat yang tumbuh dari atau yang bersumber dari bumi, baik biji-bijian maupun buah-buahan. Wa minan naqdain, dan juga dari barang tambang, khususnya az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Wa bahimatul an'am, dan binatang-binatang ternak. Wa urudu tijarah, dan barang-barang dagangan. Nah, ini dalam agama Islam, dalam kajian fikih para bapak sekalian, inilah materi zakat, ya. Al-hab itu adalah biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok, ya, seperti beras, gandum, ya, kacang-kacang dan lain sebagainya yang bersebaran di permukaan bumi ini pada setiap geografis bumi, yang satu dengan yang lainnya mungkin makanan pokoknya itu diambil dari biji-biji yang berbeda. Untuk kita misalnya itu yang umum adalah beras misalnya, ya. Itu ada zakatnya. Kemudian thimar, buah-buahan. Untuk buah-buahan itu terbatas hanya kepada anggur dan kurma saja, ya. Saya tidak memahami kenapa anggur dan kurma saja yang dibatasi oleh agama Islam, padahal buah-buahan itu aneka ragam banget di seluruh dunia ini. Apakah karena melihat bahwa dulu Nabi ketika diutus itu wilayahnya adalah wilayah yang memungkinkan di sana ditanam anggur dan kurma, sehingga itu saja yang dulu diwajibkan, tidak melihat geografis bumi yang lain yang menghasilkan buah-buahan yang banyak, ya. Kita kenal di sini pisang, apel, jeruk yang bisa ditanam dengan jumlah yang banyak, ya, dan dipanen juga dalam jumlah yang banyak. Nah, itu tidak diketahui kenapa seperti demikian. Mungkin dilihat dari fungsi daripada buah-buahan tersebut mungkin. Kalau kurma dan anggur itu selain awet, ya, bisa dikeringkan begitu. Kalau buah-buahan yang lain hampir-hampir agak sulit untuk diawetkan begitu. Ya, jeruk itu nggak bisa diawetkan, lama-kelamaan busuk. Pisang demikian juga, ya, hampir semuanya bisa mengalami pembusukan yang sangat cepat. Kalau anggur itu kita kenal dengan kismis kalau kita bilang, ya. Itu mereka bisa mengelolanya sehingga dalam jangka sekian tahun kismis itu bisa bertahan, tidak jadi masalah. Kurma juga demikian, ya. Itu apabila sudah kering itu bisa bertahan lama, ya. Nah, itu mungkin alasannya kenapa dua buah ini yang menjadi bahan zakat atau materi zakat, yang lainnya tidak. Sementara nanti kalau ada orang yang menanam buah-buahan dan ternyata memang banyak hasilnya, maka nanti dia masuk dalam kategori materi zakat dari urudu tijarah, dari perdagangan, ya. Ada petani jeruk misalnya, itu dia bisa panen jeruk dalam jumlah yang banyak, maka bukan jeruknya yang dizakatkan, tapi hasil jual jeruk. Ada uangnya, nah nanti zakatnya dengan zakat uang gitu kira-kira. Kemudian emas dan perak, ya. Ini ada zakatnya, tapi materi tambang yang lainnya itu tidak ada, ya. Minyak di Indonesia banyak sekali, gas, ya, itu juga banyak sekali, ya. Tapi memang agama tidak menjadikan gas, minyak, nikel dan lain sebagainya, ya, besi itu sebagai bahan zakat. Kemungkinan besarnya adalah sulitnya pengelolaannya, ya.
dibandingkan emas dan perak, ya, misalnya mengelola minyak saja, itu jauh lebih mudah mengelola emas, ya. Karena emas apabila sudah didapati dari bumi itu memang sudah berbentuk emas begitu. Ya, sudah berbentuk emas, sudah berbentuk perak, tinggal lagi mengelolanya untuk membersihkannya, memurnikannya menjadi emas murni, menjadi perak murni, ya. Tapi kalau bahan-bahan yang lainnya itu kadang-kadang banyak ya bahan campuran pengelolaannya sehingga harus dikelola dalam jumlah yang lebih rumit. Kemudian bahimatul an'am, binatang ternak, ya. Binatang ternak tentu banyak, tapi yang dimaksud dalam proses zakat hanya binatang ternak halal dan berkaki empat, ya. Jadi di situ diantaranya adalah kambing dengan macam-macamnya, kerbau, sapi, dan unta, itu aja, ya. Kalau nanti ada binatang ternak berkaki empat lainnya selain itu tidak masuk, ya. Misalnya kelinci. Kelinci itu berkaki empat dan halal, ya, boleh dimakan. Tapi selama ini tidak ada dalam agama Islam orang yang menzakatkan ternak kelinci, gitu, ya. Dari ternak kelinci itu dizakatkan tidak ada. Nanti ada aturan-aturannya dalam fikih, tapi yang jelas ini yang umumnya seperti itu. Dan urudut tijarah, barang dagangan. Apapun kalau barang dagangan, kalau dia masuk kategori pedagang dan nanti mencapai kurs tertentu, ya, nah itu nanti keuntungan dari dagang tersebut dia harus menzakatkannya. Mana dalil yang menjadi kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat? Ya, di sana ada kata-kata wa qad ja'a amrullahi subhanahu wa ta'ala biha wa bayyanal wa'da wal wa'ida. Datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan zakat sekaligus Allah memberikan janji dan juga ancaman, ya. Misalnya Allah berfirman, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, menzakatkan hartanya di jalan Allah, itu bagaikan menanam satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya terdapat 100 biji lagi. Allah melipat gandakan sebagaimana yang ia kehendaki. Artinya bagaimana kalau begitu? Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mau menzakatkan, menginfakkan hartanya, Allah kasih pahala yang berlipat ganda sampai 700 kali lipat kalau di sini niatnya, ya. Kalau dilihat dari sini ayat, maka setiap kali kita berinfak, kita berzakat mungkin, ya, itu Allah akan lipat gandakan pahalanya, ya. Lebih daripada itu Allah juga punya hak untuk melipat gandakan pahala. Saya mohon kepada para bapak sekalian, pahala ini yang Allah janjikan mohon jangan diilustrasikan sebagai pengganti harta yang kita keluarkan begitu dalam bentuk harta yang sama begitu. Sebenarnya itu rugi sebenarnya. Kan banyak sekarang tuh para motivator-motivator, kiai-kiai dan lain sebagainya, itu kadang-kadang memberikan motivasi kepada kita untuk berinfak, untuk berzakat, ya. Tapi menjanjikannya dalam bentuk material juga begitu, ya. Kalau kita bersedekah dengan uang 1.000 misalnya, itu gantinya aja udah 700.000. Bagaimana kalau Anda bersedekah 7 juta katanya begitu, 10 juta dan sebagainya. Nanti Allah akan ganti 700 kali lipat daripada itu. Ngomongnya kayak begitu sehingga akhirnya banyak orang yang tertarik, tapi tertariknya bukan karena Allah, bukan karena melihat pahalanya di akhirat, tapi melihat seolah-olah 1 juta yang dizakatkan atau diinfakkan Allah akan kembalikan dengan 700 juta, begitu seolah-olah, ya. Nah akhirnya banyak orang yang tertarik tuh, wah enak dong kalau gitu, investasi yang gampang banget tuh, bersedekah, berinfak 1 juta, baliknya 700 juta, siapa yang nggak mau kalau begitu, ya kan? Iya, semua orang akan tertarik yang seperti itu. Semua orang akan girang kalau seandainya sekali berinfak 1 juta balik 700 juta,
Oh itu saya kira saya mau tuh tiap hari untuk berinfak kayak begitu. Mau saya, ya kan? Biar ngutang-ngutang juga saya bela-belain itu. Karena apa? Besok nih saya umpamakan kan 1 juta. Saya ngutang sama bapak, Pak pinjam duit 1 juta. Buat apa? Buat saya berinfak. Kenapa? Besok kan balik lagi 700 juta, ya kan? Bisa bayar 2 kali lipat saya itu sama bapak-bapak pinjam, ya kan? Wah nih Pak, kemarin saya habis sedekah 1 juta, udah pulang lagi 700 juta. Nih saya kembalikan sama bapak 10 juta. Siapa yang nggak mau kalau begitu, ya kan? Sampai saat ini banyak orang yang memberikan keterangannya itu kayak begitu. Padahal ini urusannya adalah motivasi Allah untuk perbekalan kita di akhirat, bukan di dunia. Kalau nanti ini diartikan maknanya adalah untuk dunia, itu menjadikan orang Islam malas jadinya, ya. Nggak usah bekerja, ya udah pinjam aja sama temennya, ya kan? Kayak tadi begitu, Pak pinjam dulu 1 juta, buat apa? Buat infak ke Masjid Al-Muharram, ya. Masjid Al-Muharram lagi mau apa? Bangun, lagi mau Maulid, lagi mau Idul Fitri, Idul Adha, butuh banyak dana. Udah kita pinjam 1 juta, balik besok 700 juta. Oh, poya-poya kita habis gitu, ya kan? Nah, yang kayak begitu bukan ajaran yang seperti itu. Kalaupun Allah mau balikin atau mau contohin, bisa saja, ya. Tapi mungkin enggak seluruhnya begitu, ya. Dicontohin tuh sama seorang terkenal begitu, ya kan? Ada tukang bubur yang setiap hari Jumat membebaskan buburnya kepada siapa saja yang mau makan, silahkan, ya, karena dia pengen bersedekah. Nah, gara-gara keseringan dia membebaskan buburnya setiap hari Jumat dan malam Jumat untuk disedekahkan, ada orang yang bawain mobil Mercy kepada dia gitu. Yang bawain juga orang kaya juga tentunya, ya kan begitu. Nah, ini jadi apa? Jadi motivasi buat orang lain bahwa dengan bersedekah bubur setiap malam Jumat Allah kasih mobil Mercy. Coba dah kita jajalin yang begitu lagi. Sama enggak besok-besok coba kita kasih bubur tiap malam Jumat begitu, kira-kira kita bisa enggak tuh dapat mobil Mercy begitu gitu kan. Enggak selalu begitu, ya. Nah, ini jangan dijadikan hal-hal yang sedemikian ini untuk memotivasi orang, ya, untuk bersedekah dengan cara sedemikian, karena khawatir kalau orang dijanji-janjikan dalam bentuk material lagi balasannya, itu harapan ekspektasi yang ketinggian itu menyebabkan orang akhirnya jadi benci, bahkan jadi ya menuduh bohong jadinya kepada kepada ulama, kepada Islam dan lain sebagainya, begitu, ya. Katanya kalau sedekah 1 juta balasannya 700 juta. Saya udah sedekah 1 juta, udah sebulan nih belum juga dapatnya 700 juta tuh. Jadinya begitu akhirnya, ya. Padahal yang Allah janjikan itu adalah untuk kehidupan nanti di akhirat gitu, ya. Ayat berikutnya, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa saja yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka nanti Allah akan melipat gandakannya, ya. Nah, ini artinya juga sama. Artinya Allah meminjam kepada kita pada dasarnya begini, kalau kita berinfak, berzakat, bersedekah di jalan Allah, ya, itu sama artinya kita meminjamkan kepada Allah karena Allah akan mengembalikan lagi. Hanya bentuknya dalam bentuk yang berbeda, begitu. Dalam bentuk yang berbeda, dalam bentuk yang berlipat ganda, dan mungkin bukan di sini, ya, nanti di akhirat kelak. Kenapa begitu? Memang di dunia ini bukan tempatnya untuk Allah menunjukkan balasan dari semua amal ibadah atau dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Allah tidak menginginkan atau tidak menunjukkan kepada kita, atau bukan tempatnya dunia ini Allah untuk berikan balasan saat ini juga bukan. Tapi nanti semuanya Allah akan berikan di akhirat semua. Saya ingin mengilustrasikan begini para bapak sekalian. Betapa bahwa mungkin kita nggak bakalan sanggup untuk menampung pahala ibadah kita sendiri. Satu contoh saja, misalnya begini. Nabi memberitahukan kepada kita siapa yang bertakziah, ya, kepada orang yang wafat, orang yang meninggal dunia. Terus sampai menyolatkannya dan sampai mengantar ke kuburnya. Ya, Nabi katakan falahu qiratani katanya. Maka dia telah mendapatkan 2 qirat katanya. 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, "Apa qirat tersebut wahai Rasulullah?" Ya. Rasulullah menjawab, qirat itu ya sebesar gunung Uhud. Ya.
Jadi orang yang bertakziah mengantar jenazah ya, terus sampai ke kubur, dia mendapatkan pahala segede gunung Uhud. Coba kalau seandainya pahala segede gunung Uhud itu bentuknya material begitu, itu kita mau taruh di mana tuh di rumah kita? Rumah kita aja enggak segede gunung Uhud. Ya kan? Ya, mohon maaf nih, yang punya rumah pribadi itu begitu, enggak segede gunung Uhud rumahnya, ya. Apalagi ya, yang masih ngontrak, yang apa segala macam. Tuh kalau dia 2 kali sembahyang jenazah, sholat jenazah, terus 2 kali ngantar ke tempat pemakaman, itu kalau buat naro pahala yang bentuknya material, rumahnya enggak bakalan muat untuk menempatkan pahala tersebut. Nah, maka yang demikian memang bukan Allah bentukan pahala ataupun lawannya dosa begitu di tempat sekarang ini. Allah enggak tunjukkan kayak begitu. Untuk apa? Untuk terus memotivasi, ya. Kita harus beranggapan bahwa pahala kita selalu kurang, gitu, ya. Wah, saya belum penuh, saya belum dapat banyak, saya harus menambahkan lagi, saya masih kurang, sehingga ibadah kita terus bertambah, kegiatan baikan kita terus ya semakin baik sehari-harinya begitu. Kalau kita tahu ya, wah pahala saya udah ada 17 gunung Uhud nih. Nah, ya kan karena udah nyembayangin dan nganterin jenazah banyak begitu, udah dihitung-hitung sipulan. Wah, udah 20 orang apalagi kemarin tuh pada waktu Covid misalnya begitu ya kan. Wah, udah 20 orang saya antarkan ke kuburannya begitu. Udah ada 20 gunung Uhud pahala saya kalau begitu. Ini bisa jadi nanti akibatnya menghentikan ibadahnya. Cukup kalilah 20 gunung Uhud untuk masuk surga, ya. Sisanya udahlah, enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah zakat lagi karena udah punya investasi simpanan sebesar 20 gunung Uhud. Nah, seperti itu jadinya, ya. Nah, karena kita tidak tahu, kita terus termotivasi untuk beribadah terus-menerus begitu. Ayat berikutnya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka ya sebagai sedekah atau sebagai zakat yang dapat membersihkan harta mereka dan dapat mensucikan hati mereka. Nah, jadi para bapak sekalian, para ibu, fungsi daripada zakat sesuai dengan ayat ini ada 2 paling tidak. Yang pertama, membersihkan harta yang kita miliki. Yang kedua, mensucikan hati yang ada pada diri kita dan juga yang ada pada hati orang lain. Ya, bagaimana penjelasannya? At-thaharatu wa tazkiyah bima'nan wahid. Kata toharah dan kata tazkiyah itu sebenarnya artinya satu. Di atas ada ayat tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, membersihkan dan mensucikan. Nah, fatazkiyatu bimana annama. Hanya bedanya kalau tazkiyah itu artinya bertambah. Wa tathhir bimana annaqa, sedangkan taharah itu artinya bersih, ya. Fahiya tuzakki malal ghani bima anfaqa, maka zakat itu dapat membersihkan, menumbuhkan harta orang kaya apabila dia menginfakannya. Wa tutahhiru qalbal faqiri minal hiqdi wal hasadi. Ya, dan membersihkan hati orang fakir daripada iri dan dengki ala hadal ghani, atas orang kaya ini. Fima atahullahu, sebagaimana yang telah Allah berikan. Nah, jadi dari sisi pemilikan, kalau kita mengeluarkan zakat kita, maka harta kita itu sangat memungkinkan akan menjadi berkembang, bertambah, annama, tumbuh. Bagaimana proses tumbuhnya? Kalau kita punya harta, kita berikan kepada orang lain, sangat memungkinkan yang paling baik adalah bagaimana kita menjadikan harta tersebut bisa diolah oleh orang yang kita berikan tadi itu. Ya. Nah, ketika dia bisa mengelolanya, misalnya kita didik orang tersebut untuk dagang misalnya, ya untuk bekerja, kita modalin alat-alatnya dan sebagainya. Nah, berkembanglah harta di situ. Ya, kalau setiap tahun kita memilih satu orang untuk kita kembangkan seperti itu, maka sangat memungkinkan dalam sekian tahun sudah ada sekian orang yang bisa tumbuh ya ekonominya, hartanya dari proses zakat yang kita keluarkan tadi. Ya, selain itu
membersihkan iri dan dengki dari hati orang-orang fakir kepada orang kaya. Ini sangat berbahaya nih para bapak sekalian, ya. Apabila ada orang kaya tidak mau menzakatkan hartanya, maka timbul iri dan dengki di dalam hati orang-orang fakir. Dari iri dan dengki ini timbul kejahatan, ya. Di mana sang fakir mungkin sudah tidak ada jalan lain yang bisa dia tempuh untuk mendapatkan harta kecuali harus, ya, mungkin mencuri, menggarong kepada harta yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Nah, karena itulah untuk melepaskan iri, dengki, dan kejahatan yang ada pada orang-orang fakir itu, maka orang kaya harus mengeluarkan zakatnya, gitu, ya. Nah, cuman memang hampir-hampir selama ini kita belum terorganisir ya seperti ini nih, gitu, ya. Belum. Bagaimana kita bisa mendidik orang yang tidak berpenghasilan begitu menjadi berpenghasilan melalui proses zakat, melalui proses, ya, harta yang diambil dari zakat begitu. Selama ini kita misalnya zakat fitrah yang bisa kita kumpulkan begitu, ya. Ya udah, zakat fitrah kita kumpulkan, kita sebarkan lagi dalam bentuk beras juga gitu misalnya, untuk kemudian 2-3 hari ya beras tersebut habis sudah. Ya, nggak bisa beras tersebut yang hanya 4 liter entah dijual atau diapain untuk bisa jadi modal, ya. Seberapa banyaknya? Memang beras yang 4 liter itu kalau kita berikan fakir miskin, tambah lagi dah duit misalnya 100.000. Apakah memungkinkan bagi mereka dengan modal yang seperti itu untuk kemudian bisa merubah nasibnya lebih baik lagi? Rasa-rasanya sulit, ya. Hanya untuk bisa bertahan di malam Lebaran dan beberapa hari berikutnya, supaya di hari raya dan hari berikutnya mereka nggak usah nyari duit lah bahasanya begitu, karena udah ada zakat fitrah dari masjid, dari musola dan lain sebagainya. Tapi untuk membangun kemampuan mereka untuk, ya, bisa memiliki pekerjaan yang baik, sumber rezeki yang baik, ya, yang berasal dari zakat, ini sampai saat ini kita umat Islam belum mampu untuk melakukan yang sedemikian itu. Mestinya sih ya ada lembaga-lembaga yang mampu seperti itu, ya, Baznas misalnya begitu, yang terus mengontrol begitu. Ya, ada orang miskin, ada orang susah, nggak punya pekerjaan, mereka mungkin ya dididik, diberikan modal, lalu dikontrol pekerjaannya begitu. Yang banyak kalau kita hampir-hampir di sini begini, ya. Lembaga-lembaga keuangan tertentu begitu, seperti zakat begitu, itu misalnya memberikan kepada seseorang dalam bentuk pinjaman, ya. Tahu-tahu, ya, uang atau hartanya itu dijadikan sebagai, ya, alat konsumtif saja gitu. Dipinjamkan tapi hanya untuk makan, ya. Ya, nggak bisa dikelola begitu. Kenapa? Karena memang yang dikasih itu nggak pernah dilatih untuk bisa bekerja gitu. Ya, entah mau dagang, entah mau kerja apa, beliin alatnya dan lain sebagainya, sehingga akhirnya uang yang dipinjamkan dan diberikan dari lembaga-lembaga zakat tersebut, ya udah, ya, dipakai buat beli beras. Wah, apalagi sekarang ada handphone, dibeliin buat pulsa dan lain sebagainya. Yang dibeliin bisa jadi anaknya, istrinya, suaminya dan sebagainya begitu kan. Akhirnya duit sekian juta dari lembaga zakat habis untuk konsumtif saja, tidak ada hasil daripada, ya, pemberian atau pinjaman dari lembaga-lembaga zakat tersebut. Nah, kemudian nanti kalau seandainya ada tuntutan untuk membalikannya, untuk mengembalikan uang tersebut, ya udahlah, banyak alasan, ya kan, dagangannya kagak laku, dagangannya kagak jalan dan lain sebagainya. Sebenarnya sih bukan dagangannya kagak laku, kagak jalan, emang kagak dagang masalahnya, ya. Tidak ada, enggak dikelola uangnya, memang dihabiskan untuk yang sifatnya konsumtif begitu. Nah, kita belum memiliki nih kemampuan yang sedemikian, ya. Mestinya ada lembaga-lembaga seperti itu. Fa idza ma akhadha zakat kana qalbuhu thayyiban la yahqidu 'alal ghani. Apabila dia mendapatkan zakat, maka orang fakir tersebut hatinya akan menjadi baik, tidak ada rasa iri kepada orang kaya, ya. Manakala orang kaya mau memberikan, ya, hartanya untuk orang fakir, orang miskin sebagainya, maka orang miskin, orang fakir tadi itu, ya, merasa hilang iri dan dengkinya kepada orang kaya. Bal yatamanna lahu ziyadah. Bahkan dia berharap agar
kayanya bertambah. Kalau kayanya bertambah kan memungkinkan juga sang kaya tadi akan menambah pemberiannya begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man adda zakata tibat biha nafsuhu, ya. Siapa yang menunaikan zakat, ya, maka hatinya akan menjadi tenang. Faqad ujira 'alaiha, maka ia telah diberikan pahala atas zakat tersebut. Wa man mana'aha, siapa yang menolak zakat, akhadnaha, maka akan kami ambil zakat tersebut, wa syatra malihi, dan kami ambil juga setengah daripada hartanya. Ya, uzmah min uzumati rabbina, sebagai ketetapan daripada ketetapan Tuhan kami. La yahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin minha syai'un, tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad daripada zakat tersebut sedikit pun. Jadi dulu ini para bapak sekalian, di masa Rasulullah itu yang namanya zakat bukan diberikan. Ya, kalau sekarang ini kan orang seolah-olah dirinya nih mengantarkan zakat, ya, ke lembaga zakat. Kalau dulu enggak, Rasulullah membentuk amil tuh, namanya amil zakat tuh. Rasulullah bentuk, Rasulullah angkat, lalu Rasulullah menyuruh supaya datang ke rumah sipulan yang orang kaya. Itu begitu. Hitung, dia punya ternak berapa, maka ambil zakatnya. Jadi ambil memang, khuz gitu, ambil. Bukan nerima. Kalau kita kan di sini ya panitia zakat fitrah misalnya, zakat mal, menerima dan menyalurkan. Sebenarnya bukan. Bukan menerima dan menyalurkan, mestinya mengambil begitu, ya. Yang benarnya begitu, ya. Nah, dulu Rasulullah mendatangkan lalu mengambil dari harta orang tersebut. Kalau orang tersebut mau dengan ikhlas begitu, dihitung hartanya oleh panitia zakat, misalnya ada peternak, ya. Peternak, anggaplah peternak kambing udah punya 40 kambing nih, ya. Satu nisab tuh udah berarti. Datang petugas dari Rasulullah menghitung kambingnya. Oh, kambing kamu udah ada 40 ekor, keluarkan zakatnya satu. Lalu dia mau tuh mengeluarkannya, maka aman berarti. Tuh, begitu ya. Hanya satu kambing saja yang Rasulullah ambil untuk zakat. Kalau ada orang yang menolak, Rasulullah akan bertindak lebih keras lagi. Ya. Ada peternak udah punya 40 kambing, ketika dihitung zakatnya, lalu dia harus ngeluarin zakat 1 ekor kambing, dia menolak, enggak mau saya. Masa saya punya 40 kambing diambil zakatnya 1, misalnya 1 kambing. Nah, ini akhirnya dipaksa nih oleh Rasulullah supaya diambil bukan saja 1 zakatnya, tapi setengah daripada kambing-kambing seluruhnya ambil katanya. Kan jadi rugi kalau begitu, ya. Yang seharusnya cuma ngeluarin 1 ekor kambing, sekarang malah bisa jadi 1 ekor kambing dan setengah daripada 40 tadi. Jadi 21 akhirnya, ya. Tuh, gara-gara apa? Gara-gara enggak mau ngeluarin zakat. Rasulullah mengatakan, akhaznaha wa syatra malihi. Kami ambil zakatnya dan kami ambil separuh hartanya. Nah, oleh karena itu, kalau begitu orang pada waktu itu lebih baik mengeluarkan zakat daripada diambil secara paksa pada waktu itu. Jadi memang dulu ada kelompok yang seperti itu dibentuk oleh Rasulullah. Kalau sekarang kan kita nggak berani begitu ya. Datang ke rumah orang terus ngitung duitnya ada berapa begitu, lalu kita ambil tuh duitnya. Ya kita nggak berani sekarang kayak yang seperti itu. Kalau dulu memang Rasulullah membentuk panitia seperti itu yang namanya amil, untuk kemudian akhirnya menghitung berapa banyak zakatnya, ya, dan kemudian diambil, ya. Nah, ini yang terjadi pada masa lalu. Untuk membuktikan bahwa zakat tersebut bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad, nah, maka keluarga Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sendiri haram keluarganya itu makan zakat, ya. Maka tidak boleh sampai sekarang nih, ya, bapak-bapak, mohon maaf nih. Keluarga Nabi Muhammad dan keturunannya yang disebut dengan zuriyah, setiap orang yang sekarang tuh misalnya mengaku habaib gitu ya, mengaku habib, ya, itu kemungkinan besar dia adalah, kalau dia ngaku sebagai keturunan Rasulullah begitu, maka baginya tuh haram mendapatkan infak, mendapatkan sedekah, mendapatkan zakat, haram tuh bagi mereka, ya.
Kalau ada seorang habib, ya kan, dibawain zakat misalnya gitu. Dari salah seorang, bib, ini zakat, bib, ini sedekah, bib, ini infak, diambil. Dosanya gede itu yang begitu. Ya. Karena bagi Nabi Muhammad dan keturunannya, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib haram untuk memakan zakat. Dulu-dulunya tuh salah satunya adalah untuk menghilangkan tuduhan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh Nabi Muhammad itu untuk kepentingan Nabi Muhammad dan keluarganya. Enggak, supaya menolak sedemikian Nabi Muhammad mengharamkan dirinya, keluarganya, terus keturunannya untuk memakan harta dalam bentuk zakat, sedekah, infak. Ya, itu enggak boleh dari orang lain nih, ya. Kalau yang boleh untuk beliau, ya, itu namanya hadiah, ya. Nyebutnya harus hadiah, ya. Entah mau bentuknya apa kek, pokoknya bilangnya kepada mereka itu adalah hadiah. Nah, kalau hadiah, nah itu boleh. Tapi kalau kita sebutnya sebagai sedekah, sebagai infak, sebagai zakat, kita serahkan kepada zuriyah Rasulullah begitu, kepada para habaib tuh, nah itu hukumnya adalah haram. Enggak boleh mereka menerimanya. Wa hal yakfuru mani'u zakati wa yuqtalu kama yuqtalu tarikas salah. Kama yuqtalu tarikus salah. Apakah dinilai kafir orang yang menolak zakat dan dibunuh sebagaimana dibunuhnya orang yang meninggalkan salat? Ingat, kemarin kita sudah jelaskan di negara Islam yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi negara tersebut undang-undangnya adalah Al-Quran dan Sunnah begitu. Langsung tuh di copy paste bahasa sekarang. Al-Quran dan Sunnah itu menjadi undang-undang di negara tersebut, ya. Berarti negara tersebut adalah negara Islam. Nah, apabila ada di negara Islam orang yang kemarin meninggalkan salat tuh kita jelaskan itu diberi waktu 3 kali peringatan. 3 kali peringatan, masih enggak mau melaksanakan sholat, dibunuh. Ya. Nah, sekarang bagaimana orang yang menunaikan zakat? Ya, orang yang menunaikan zakat dihormati. Kalau yang tidak mau menunaikan zakat, apakah dibunuh? Sebagaimana orang yang meninggalkan sholat. Qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Ya, demi Allah akan aku perangi orang-orang yang membedakan, yang memisahkan antara salat dan zakat. Ya. Jadi ada orang nih pada masa Abu Bakar tuh hanya mau salat saja tapi tidak mau zakat. Udah, itu bagi Abu Bakar, bagi mereka itu lahan perang tuh, ya. Dan ini memang ada pada waktu itu, ya. Ada Musailamah Al-Kadzdzab pada masa Abu Bakar As-Siddiq itu menolak untuk mengeluarkan zakat. Dan Musailamah Al-Kadzdzab lebih daripada itu, mengaku juga dirinya sebagai nabi begitu. Maka diperangilah oleh, ya, Abu Bakar pada waktu itu sampai akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab meninggal dunia. Nah, itu gara-gara awal-awalnya gara-gara Musailamah Al-Kadzdzab sudah berpendapat bahwa Rasulullah sudah mati dan zakat enggak perlu ditunaikan lagi. Karena dulu memang anggapannya begitu, zakat yang dikumpulkan itu untuk Muhammad dan keluarga Muhammad katanya begitu, ya. Nah, Abu Bakar berpendapat akan aku perangi. Nah, permasalahannya di sini katanya kata memerangi dan kata membunuh itu berbeda gitu, ya. Walakin yaqulul ulama, akan tetapi para ulama berpendapat qatala khilafa qatala, memerangi berbeda dengan membunuh. Li anal muqatalah, karena memerangi takunu indal man'i, ya, itu terjadi ketika, ya, ada proses menolak mengeluarkan zakat. Ammal qatlu, adapun membunuh, fa huwa uqubah, itu adalah merupakan satu hukuman. Nah, wa qad qala sallallahu alaihi wasallam fi amri zakah, Rasulullah bersabda dalam urusan zakat, wa man mana'aha akhadnaha wa syatra malihi. Siapa yang menolak zakat, kami ambil zakatnya dan kami ambil separuh hartanya. Walam yakul qatalnahu, dan Rasulullah tidak mengatakan kami akan bunuh orang tersebut. Idan kalau begitu mani'u zakat la yuqtalu, orang yang menolak zakat tidak harus dibunuh. Wa innama tukhadu minhu unwah, ya, maka, ya, dia hanya diambil hartanya sebagai ancaman.
wa uqubata tarkihi au man'ihi, dan sebagai hukuman daripada meninggalkan dan menolaknya, ayushtara maluhu, di mana hartanya dibagi dua, ya, fatukhadhu zakatul faridah, lalu diambil zakat yang fardu, summa yunasiful mal wa yu'khadhu nisfa malihi, lalu hartanya dibagi dua dan diambil setengahnya, uqubatan lahu, sebagai hukuman baginya. Nah, jadi para bapak sekalian, untuk zakat, orang yang menolak zakat itu tidak dibunuh, tapi yang diambil hartanya. Ya, yang diambil hartanya. Kalau ada orang menolak zakat, ya, zakat yang diatur sesuai dengan kursnya, sesuai dengan nisabnya diambil, dan dihitung lagi sisa hartanya dibagi dua, setengahnya diambil lagi sebagai hukuman. Ya, tadi itu saya katakan ada orang pemilik kambing, ya. Kalau dia punya zakat, kalau dia punya kambing 40 ekor, maka zakatnya hanya 1 ekor gitu. Ya. Zakatnya hanya 1 ekor. Kalau dia dengan ikhlas menyerahkannya, sudah cukup 1 ekor saja. Ya. Tapi kalau dia berani-berani menolak, ya, yang 1 ekor sebagai nisab zakat diambil. Ya. Lalu sisanya itu 39, ya. Anggaplah masih 20-20. Itu diambil lagi, ya, yang 19-nya jadinya, sisain kepada yang punya tuh, ya, 20-nya, sehingga akhirnya yang diambil adalah 20, ya, yang disisakan 20, kan jadi rugi kalau begitu, ya. Nah, itu cara yang dihukumi atau dihukumkannya orang yang menolak zakat, dengan cara diambil hartanya lagi, dan itu apabila ada pada negara Islam dianggap sebagai benar, ya. Lalu kemanain tuh hartanya? Masuk ke kas negara, ya, yang disebut dulu dengan Baitul Mal namanya begitu, ya. Nah, inilah aturan yang ada, seharusnya itu seperti itu di dalam ajaran agama Islam. Tapi karena kita di negara kita ini bukan negara Islam, sehingga tidak menerapkan ajaran yang seperti itu. Kalau seandainya, ya, umat Islam di Indonesia ini, ya, mau dengan menggunakan hukum Islam sebagai sumber hukum untuk mengeluarkan zakatnya, zakat hartanya, umat Islam sebenarnya udah kaya banget ini, ya. Tapi karena tidak ada aturan seperti itu, sehingga akhirnya tidak ada aturan zakat, ya, bagi umat Islam yang kaya-kaya begitu. Artinya mereka mau sih ngeluarin yang sadar-sadar, tapi belum tentu jumlah yang dikeluarkan itu sejumlah dengan, ya, nisab zakat begitu. Berikutnya adalah puasa Ramadan. Ya, pilar yang berikutnya, pilar yang keempat daripada pilar Islam adalah puasa Ramadan. Ajma'al a'immah, telah sepakat para alim ulama, para imam, anna shauma Ramadan ala kulli balighin qadirin, bahwa puasa Ramadan itu wajib atas, ya, orang-orang yang baligh, qadirin, orang yang mampu, laisa maridan wala musafiran, dan tidak dalam keadaan sakit, juga tidak dalam keadaan perjalanan. Ala dzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Wal hurru wal abdu wal hurri wal abdi, baik orang merdeka maupun hamba. Fa kullu balighin, setiap orang yang baligh, muslimin, dan sudah beragama Islam, fa alaihi shaumu, maka ia wajib berpuasa, malam yakum bihi maniun aw rukhsatun, selagi tidak ada pencegah atau dispensasi bagi orang tersebut. Jadi para bapak sekalian, puasa Ramadan itu, ya, ada ketentuannya. Yang pertama, yang berpuasa itu sudah harus baligh, ya, berarti anak-anak tidak wajib puasa. Yang kedua, mampu. Berarti kalau anak-anak atau sudah baligh tapi nggak mampu, ya, nah, berarti dia tidak wajib puasa. Terus tidak dalam keadaan sakit, ya, baligh, ya, kemudian sebenarnya mampu tapi juga sakit juga, ya kan, ya nggak bisa juga. Mampu, baligh, terus dalam perjalanan, nah itu dapat keringanan juga, ya, boleh untuk tidak berpuasa. Nah, maka setiap orang yang tidak punya halangan, tidak punya dispensasi tertentu untuk melaksanakan puasa, wajib baginya dia melaksanakan puasa. Nah, bagaimana puasa ini
pelaksanaannya fayataqarraru siyam bitikrari syahr. Maka puasa itu berulang-ulang pelaksanaannya dengan berulang-ulangnya bulan. Ya, bulan Ramadan misalnya. Wa kullama jaa syahru Ramadan wajib syiyam. Maka manakala datang bulan Ramadan, maka wajib lagi untuk melaksanakan puasa. Amma syiyam, kenapa begitu? Karena puasa fa innahu lidzati syahri, kewajibannya itu karena memang berkaitan dengan datangnya bulan Ramadan. Mana ayatnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an. Ayat 185 surah Al-Baqarah udah kita jelaskan, udah jelas banget tuh bagi kita tentang kewajiban puasa. Jadi, para Bapak sekalian, kenapa puasa itu berulang? Ya, sebagaimana salat. Salat itu dilaksanakan kalau kita baca ayatnya itu jelas-jelas tuh liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri, gara-gara terbitnya matahari sampai datangnya malam dan salat subuh, ya. Semuanya itu berulang, berkait erat dengan berulangnya waktu, ya. Salat dibilang gara-gara terbitnya matahari, maka menjelang terbitnya matahari ada salat, ya salat lagi. Manakala nanti mau terbit matahari, terbit lagi, salat lagi. Mau terbenam, ada salat, ya salat lagi. Manakala setiap kali ada matahari terbenam, maka diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat itu memang berkaitan dengan masalah waktu. Nah, begitu juga puasa. Puasa berkait dengan masalah bulan. Manakala bulan Ramadan itu datang, maka datang lagi kewajiban untuk melaksanakan puasa. Karena memang erat kaitannya dengan proses datangnya bulan atau datangnya waktu. Ya. Nah, bagaimana dengan haji yang terakhir? Ya. Wa faridatul haji fil umri marratan. Kewajiban melaksanakan haji dalam sepanjang umur itu hanya satu kali saja, ya. Jadi kita tidak usah untuk berhaji berkali-kali begitu, ya. Kalaupun mau juga itu tidak apa-apa walaupun itu hukumnya tidak diwajibkan. Faqad jaa anhu sallallahu alaihi wasallam, datang hadis dari Rasulullah annahu lamma amara bil haji, ketika beliau memerintahkan haji, qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah afi kulli amin, wahai Rasulullah apakah haji tersebut dilaksanakan setiap tahun? Fasakata wa lam yujibhum, ya. Rasulullah diam dan tidak menjawab pertanyaan mereka. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, lau qultu na'am la wajabat. Kalau aku jawab iya, maka bisa jadi wajib haji itu akan terjadi pada setiap tahun. Wala mastata'tumul hajja fil umri marratan, ya. Wala mastata'tum, sementara kalian tidak akan mampu untuk melaksanakan haji. Al hajju fil umri marrah, haji itu di dalam sepanjang umur wajibnya hanya satu kali saja. Nah, jadi para Bapak sekalian, haji ini, ya, termasuk yang memang sangat dibatasi. Ini juga berkait dengan, kalau kita lihat misalnya di era modern sekarang ini nih, betapa bahwa haji itu, ya, banyak orangnya, itu mungkin bukan gara-gara yang sekarang ini kayaknya nih ya, yang kayak di Indonesia itu kuotanya harus sampai sekian tahun, itu mungkin gara-gara yang udah pernah pergi haji, ya, mendaftar kembali begitu, ya. Ini yang menyebabkan akhirnya jumlah jamaah haji begitu banyaknya dari Indonesia. Padahal kalau kita pilih-pilih misalnya begitu, belum tentu yang berangkat, yang daftar itu belum pergi haji semua. Ini sekarang ini yang Bapak-bapak alami atau yang kita alami sekarang nih, andaikan saja kita tarik tuh yang pergi haji gitu, itu yakin bisa jadi 1/4 daripada orang Indonesia yang berangkat kemarin, yakin itu semuanya sudah pergi haji, ya. Anggap sekarang misalnya kemarin ada berapa ratus ribu tuh, ya. Misalnya adalah 200.000 orang tuh diangkat berangkatkan haji oleh bangsa Indonesia. Itu jangan-jangan 50.000-nya itu semuanya sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya orang-orang yang belum beribadah haji
itu bisa jadi terhambat begitu. Nah, makanya sebenarnya kewajiban ibadah haji itu hanya sekali saja dalam 1 tahun. Nah, wa yaqulu ba'dul ulama, berkata para alim ulama, limadza kana al-hajju fil umri marrah? Kenapa haji hanya wajib 1 kali dalam seumur hidup? Qalu, mereka berkata, al-hajju laisa lil ashhur. Haji tidak ada kaitannya dengan berulangnya bulan, walaupun adanya di bulan haji, ya. Pergi haji tidak ada kaitannya dengan berulangnya bulan haji, gitu. Wal ashhuru zamanun lil haji wa zarfun lahu. Bulan itu hanya waktunya saja, gitu, ya. Bulan haji hanya penetapan waktu haji saja. Tapi bukan gara-gara bulan haji kemudian wajib haji, tidak begitu, ya. Wa innamal hajju lil baiti. Haji itu kewajibannya adalah karena kewajiban untuk mengunjungi Baitullah, yaitu Ka'bah. Maka dikatakan ayatnya walillahi ala nasi hijjul baiti. Tuh, ya kan? Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji menuju ke Baitullah. Bukan gara-gara bulannya, gitu, ya. Bukan gara-gara bulannya, tapi gara-gara kewajiban untuk mengunjungi Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di dalam perjalanannya. Wal baitu wahid, Ka'bah kan cuma satu, ya. Ka'bah cuma satu, walaisa muta'addidan, dan tidak berulang-ulang, ya. Lamma kanal baitu wahidan, manakala ternyata Ka'bah itu Masjidil Haram itu yang pusat haji hanya satu, iktafa bihajjin marratan wahidatan. Cukuplah melaksanakan ibadah haji sekali saja. Nah, jadi beda para bapak sekalian. Salat kaitannya dengan waktu. Waktu berulang, salat berulang. Puasa, ya, puasa gara-gara bulan. Bulannya datang, ya, maka puasanya juga datang juga. Tapi haji bukan gara-gara bulan haji. Haji di bulan haji itu hanya penempatannya saja di situ. Tapi kewajibannya karena kewajiban untuk mengunjungi Baitullah. Ya, kewajiban untuk mengunjungi Baitullah. Nah, karena Baitullah cuma satu, maka kewajibannya hanya sekali saja, begitu, ya. Baik. Waktu sudah habis. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.